Hari ini Kila mau memulai dengan kisah waktu kelas 1. Saat itu Kila mengikuti lomba tari Skotamatya. Lomba dimulai jam 8 pagi. Namun sampai jam 8.30, Dewan Juri belum hadir di tempat. Kila dengar bisik-bisik orang tua yang mengatakan lebih baik Bu Rebecca, guru menari sekolah Kila, yang jadi juri. Tentu saja sekolah lain bisa protes, bukan? Apa kualifikasinya menjadi juri? Bisa fair nggak waktu memberikan nilai? Ya benar, Mah. Menunggu itu sangat menjemukan dan membuat orang melakukan tindakan yang tidak bijak. Hari ini kita mendengar tindakan fatal yang dilakukan Saul karena tidak sabar menunggu kedatangan Samuel. Persiapkan hatimu untuk dikoreksi firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolonglah supaya apa yang kami pelajari pada hari ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tapi setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga terus boleh mengkoreksi hidup kami, supaya kami boleh semakin dipandang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Saul telah menunggu Samuel selama 7 hari di Gilgal. Tujuan Saul menunggu Samuel adalah supaya Samuel mempersembahkan kurban bakaran dan pendamaian, sehingga ketika mereka berperang melawan orang Filistin, Saul dan orang-orang Israel diberkati oleh Tuhan. Tetapi ditunggu dan ditunggu, Samuel belum juga tiba. Dan hal yang terjadi saat itu adalah bahwa pasukan atau rakyat Israel yang menyertai Saul dan menyertai Yonatan yang lebih kurang berjumlah 3.000 orang. Mereka mulai berhamburan, berserakan meninggalkan Saul. Dan saat itu Saul mulai mengalami kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena tentara orang-orang Filistin ini sedang semakin bergerak maju menuju ke Mikmas dengan jumlah yang sangat banyak dan kekuatan yang besar. Mereka mempunyai 3.000 pasukan kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki yang banyaknya seperti pasir di tepi pantai. Wow, itu sudah sangat besar sekali dan sangat kuat sekali dibandingkan dengan orang-orang Israel yang saat itu sangat mengalami keadaan yang lemah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepanikan semacam inilah yang membuat Saul memberanikan diri untuk mengerjakan tugas bukan sebagai seorang raja saat itu, tapi dia bertugas sebagai seorang imam yang harusnya dilakukan oleh Samuel sebagai nabi Tuhan. Maka Saul memerintahkan kepada beberapa orang pasukannya untuk mengambil kurban bakaran tersebut. Dan segera Saul itu membakar kurban persembahan itu di hadapan Tuhan, dengan harapan bahwa peperangan yang dikerjakan nantinya boleh diberkati oleh Tuhan. Baru saja Saul selesai mempersembahkan kurban bakaran tersebut, maka datanglah Nabi Samuel menjumpai Saul. Ketika Saul tahu bahwa Samuel saat itu datang, maka Saul pergi menyongsong daripada kedatangan Samuel, serta memberikan salam kepada Samuel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata salam di sini yang dipakai adalah sebenarnya memberkati. Ini satu keadaan yang terbalik. Seharusnya Samuel lah yang memberkati Saul. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel bertemu dengan Saul, maka segera bertanyalah Samuel kepada Saul, "Saul, apa yang telah kamu perbuat?"
Saul bukan menjawab apa yang telah dilakukannya, tetapi Saul memberikan alasan mengapa dia melakukan. Yaitu Saul mengatakan, seluruh rakyatku ini berserakan, mereka meninggalkan aku. Aku takut karena orang-orang Filistin itu telah datang akan menyerang aku. Sedangkan aku belum mempersembahkan korban kepada Tuhan. Aku takut kalau Tuhan tidak berkenan atas peperangan yang dikerjakan ini. Mendengar ucapan itu, Samuel bukan senang apa yang dikerjakan oleh Saul. Tapi Samuel justru menegur Saul dengan keras. Saul, perbuatanmu itu bodoh karena engkau tidak menuruti perintah Tuhan Allahmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seseorang dikatakan bodoh itu bukan karena IQ-nya atau otaknya rendah, tetapi karena orang itu melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Bahkan Samuel melanjutkan, sebenarnya keturunanmu itu akan menjadi raja atas orang Israel. Tetapi saat ini karena engkau telah melawan Tuhan, maka Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Dan dia akan memerintah atas Israel untuk selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hukuman yang diberikan Tuhan kepada Saul bukan masalah hukuman cambuk, hukuman mati, tidak. Tetapi Tuhan memutus keturunan Saul untuk menjadi raja atas orang Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari cerita ini, kita bisa mengetahui bahwa saat itu Saul takut ditinggalkan oleh rakyatnya daripada takut ditinggalkan oleh Tuhan. Saul takut ditolak oleh rakyatnya daripada ditolak oleh Tuhan. Saul lebih menuruti isi hatinya sendiri daripada menuruti isi hati Tuhan. Nah, dari cerita ini juga kita bisa tahu ada dua hal yang terjadi yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Saul itu sebagai raja adalah orang yang diurapi. Artinya bahwa dia sudah dipenuhkan oleh Roh Allah di dalam hidupnya dan mempunyai tugas yang Tuhan berikan. Tetapi Saul tidak mempunyai kepekaan akan pimpinan Roh Allah tersebut. Justru Saul mengabaikannya, Saul menolaknya, Saul tidak mentaatinya. Sehingga Saul gagal dalam hal ini untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, rakyat Israel atau bangsa Israel saat itu juga telah gagal mengerti atau memahami Tuhan yang telah mau memberikan seorang raja seperti yang diminta oleh bangsa Israel. Tuhan memberikan Saul sebagai raja orang Israel. Artinya bahwa sebenarnya Saul menjadi simbol bahwa Tuhan berpihak kepada bangsa Israel dan Tuhan siap memberikan kemenangan atas bangsa Israel dan Tuhan sanggup memberikan kemenangan tersebut. Tetapi bangsa Israel gagal untuk mengerti bahwa Allah siap memberikan kemenangan. Baik Saul, baik bangsa Israel telah gagal melihat Tuhan dengan tepat. Telah gagal mengerti dan memahami Tuhan dengan tepat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak lagi mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi justru baik Raja Saul maupun bangsa Israel mempunyai ketakutan yang lebih besar daripada mereka untuk mengerti Tuhan. Sekali lagi, kegagalan Saul dan kegagalan bangsa Israel untuk memahami Tuhan yang siap memberikan kemenangan karena mereka mempunyai rasa takut yang besar terhadap bangsa Filistin. Tetapi buat kau dan aku, patut kita bersyukur karena Allah sudah menganugerahkan kepada kita seorang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja
yang selalu berjalan di depan kita dan selalu berjalan memimpin hidup kita, yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan ketika kita mengalami permasalahan demi permasalahan. Itu sebabnya jangan engkau takut sebesar apapun persoalan hidupmu dan hidupku, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolonglah untuk kami senantiasa terus-menerus belajar mempunyai kepekaan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Tinggal kami Tuhan belajar untuk mempunyai kepekaan akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan, itu boleh kami mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semakin kagum terhadap Alkitab, firman Allah yang hidup. Semua kisah yang dicatat di dalamnya selalu berpusatkan Kristus. Ingat-ingat Kayla, kita harus memandang Yesus Kristus, Raja kita, yang memberikan anugerahnya buat umat tebusannya. Dan jangan seperti Raja Saul yang mau mengikuti jalan sendiri. Kita harus sabar menunggu dalam ketaatan kepada Kristus untuk memperoleh kemenangan yang sejati. Izinkan Keira mengajak teman-teman mempersiapkan diri dengan membaca dari 1 Samuel 13 ayat 15 sampai pasal 14 ayat 14. Salam dan sampai jumpa besok.